dengan mengucapkan panganjali umat Om Swastiastu. Om Auginam Aspuni Nama Sidang Om Anubadrah Tayanti Swata. Semoga pikiran-pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Sanitiang sucikan seluruh pandita dan pimpinan kita. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia beserta seluruh jajarannya dan umat sedharma yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadapan Yang Widi, karena atas asun ketawaran gerahanya kita masih dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nama saya Nimade Bulan Yuningsih. Saya berasal dari Provinsi Lampung. Saat ini sedang menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Hindu Lampung. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan berdharma wacana tentang catur marga yang saya beri judul Memahami dan mengimplementasikan ajaran catur marga di zaman Kaliyuga. Umat sedharma, alasan saya mengambil judul ini karena muncul pertanyaan di masyarakat, bagaimana bisa seseorang mencapai tujuan tertinggi dalam agama Hindu, yaitu moksa, di zaman Kaliyuga ini, selain memiliki kitab suci sebagai pedoman dan penuntun kita dalam beragama dan berwireka. Kita juga memiliki ajaran catur marga yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu catur yang berarti empat dan marga yang berarti jalan atau cara. Jadi catur marga adalah empat jalan atau cara yang dilakukan oleh umat manusia untuk mencapai tujuan tertinggi di dalam hidup ini, yaitu moksartam jagadita yanca iti dharma. Untuk mencapai tujuan ini, tentunya keempat jalan yang utama ini harus dilakukan secara bersamaan dan juga seimbang. Empat jalan yang utama ini, yang pertama ada bakti marga. Mendengar kata bakti, pasti umat sedharma terlintas sikap mencakupkan tangan, Islani welate, memuja Tuhan yang tak berwujud atau Tuhan yang dimanifestasikan dengan segala sarana dan juga mantranya. Hal ini tidaklah salah umat sedharma. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bakti adalah perbuatan yang menyatakan setia, yang menimbulkan rasa kasih dan hormat. Jalan atau bakti marga ini ditempuh oleh seorang bakta. Bakta melakukan baktinya dengan senantiasa berbuat baik atas nama Tuhan dan tanpa mengharapkan pahala yang disebut karma palatiaga. Berbuat tanpa nafsu adama yang disebut niskama karma. Berbuat mat karma atas nama Tuhan adalah jalan bakti marga bagi seorang bakta. Dalam Bhagavad Gita Adhyaya 11 Sloka 55 tersurat, Ia yang melakukan kegiatan kerja untukku
yang memandangku sebagai yang utama, yang dibaktikan padaku, yang tanpa keterikatan, yang tanpa permusuhan segala insani. Ia datang kepadaku, wahai putra Pandawa. Dari sloka tersebut sangat jelas bahwa seorang bhakta senantiasa bekerja harus atas nama Tuhan dan tanpa mengharapkan adanya pahala, agar bakti marga ini sesuai dengan apa yang tersurat di dalam Weda. Hendaknya sejak kecil harus ditanamkan berpikir mana karma, berkata waca karma, dan berbuat kaya karma harus yang baik, serta harus berdasarkan kitab suci Weda. Yang kedua adalah karma marga, karma yang berarti perbuatan dan marga yang berarti jalan atau cara. Jalan ini ditempuh seseorang dengan cara senantiasa berbuat baik, tetapi pasti di hati umat Dharma bertanya-tanya. Seseorang yang mencapai moksa adalah orang yang sudah mampu melepaskan keterikatannya dengan keduniawian. Lalu bagaimana seseorang dapat mencapai moksa dengan cara bekerja? Di dalam Bhagavad Gita, Adhyaya 3, Sloka 4 tersurat, orang tidak akan mencapai kebebasan kalau diam tidak bekerja, juga tak akan mencapai kesempurnaan karena menghindari kegiatan kerja. Dari sloka tersebut sangat jelas bahwa seseorang tidak bisa diam, tidak bekerja dan menghindari kegiatan kerja untuk mencapai kebebasan dari kesempurnaan. Bukan kegiatan kerjanya yang dihindari umat Dharma. Hal ini perlu dipahami secara mendalam, bahwa untuk mencapai tujuan di dalam kehidupan kita, kita harus senantiasa berbuat dan berkarma-karma yang baik. Cara yang ketiga yaitu Jnana Marga. Jnana yang berarti ilmu pengetahuan dan marga yang berarti jalan. Jalan yang ketiga yang ditempuh dengan ilmu pengetahuan suci. Karena melalui ilmu pengetahuan, seseorang akan lebih bijaksana dalam berwiweka, yaitu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Di dalam Bhagavad Gita, Adhyaya 4, Sloka 36, tersurat, Api cedasi babebya sarvebya papakritama sarvam jnana lawenaiva rijinam santarisyasi. Walau seandainya engkau yang paling berdosa di antara manusia yang memikul dosa, dengan perahu ilmu pengetahuan suci, lautan dosa akan engkau seberangi. Umat Dharma, dari sloka tersebut sangat jelas bahwa ilmu pengetahuan itu sangatlah penting, dapat menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Seseorang yang sudah mendapatkan ilmu hendaknya senantiasa membagikan ilmu tersebut. Dengan jalan berdharma wacana ini sudah merupakan jalan dari Jnana Marga, membagi ilmu kepada sesama umat Dharma. Jalan-jalan ini perlu kita terapkan pada generasi muda kita, agar generasi muda kita tidak punah dan lupa akan agamanya karena kurangnya ilmu pengetahuan. Cara yang keempat yaitu yoga marga. Mendengar kata yoga pasti terlintas di umat Dharma. Sikap duduk, sikap berdiri, kaki di atas, kepala di bawah,
Bahkan ada yoga yang di atas paku yang ekstrim. Penggambaran ini tidaklah salah. Yoga ini merupakan bagian kecil dari yoga yang sebenarnya. Kata yoga berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu yuj, yang berarti penyatuan diri. Yang marga berarti jalan atau cara. Yoga yang dimaksudkan di sini menitik beratkan pada pemahaman yang mendalam. Menurut yoga, ada 4 jenis yang disebut dengan catur yoga. Yang pertama bhakti yoga, yang kedua ada karma yoga, jnana yoga, dan raja yoga. Untuk tercapainya yoga marga ini, maka keempat yoga ini harus dilakukan secara bersamaan dan juga seimbang. Keempat penerapan ini tertuang Purana ketika Dewa Siwa dan Dewi Parwati yang dihadiahkan sebuah mangga oleh Resi Narada. Setelah diberikan buah tersebut, Dewa Ganesha dan Dewa Kartikeya tertarik karena keharuman buah itu. Kemudian mereka datang dan memperebutkan buah tersebut. Karena buah yang diberikan oleh Resi Narada hanya satu, kemudian Dewi Parwati menyarankan agar buah tersebut dibagi menjadi 2, agar kedua anaknya mendapatkan buah tersebut. Tetapi Dewa Siwa tidak setuju akan usul dari Dewi Parwati tersebut. Dewa Siwa mengadakan sayembara. Barang siapa yang bisa mengelilingi dunia sebanyak 3 kali, maka ialah sebagai pemenang dan yang akan mendapatkan mangga tersebut. Tanpa perlu berpikir panjang, Dewa Kartikeya langsung mengendarai burung meraknya untuk mengelilingi dunia. Dewa Ganesha yang masih kecil, ia bertanya-tanya bagaimana ia sanggup mengelilingi dunia sebanyak 3 kali, sedangkan ia masih sangat kecil. Kemudian Dewa Ganesha mandi dan melakukan sadhana. Setelah itu, ia mempersilahkan Dewa Siwa dan Dewi Parwati, kedua orang tuanya, untuk duduk di istana yang sudah dirias begitu indah oleh Dewa Ganesha. Kemudian, dengan melakukan baktinya kepada orang tua yang disebut sebagai Dewanya Kala, yaitu kedua orang tuanya, Dewa Ganesha mengitari kedua orang tuanya sebanyak 7 kali. Lalu Dewa Siwa dan Dewi Parwati bertanya-tanya, "Mengapa engkau mengelilingi kami, bukan mengelilingi dunia ini? Cepatlah susul kakakmu untuk mengelilingi dunia, agar engkau mendapatkan mangga ini." Kemudian Dewa Ganesha berkata, "Wahai ibu dan ayah, engkaulah dunia bagiku. Engkaulah sumber kehidupanku. Engkaulah Tuhanku." Saat itu, Dewa Siwa dan Dewi Parwati tersenyum. Dan akhirnya Ganesha lah yang mendapatkan buah mangga tersebut. Dari cerita tersebut, dapat kita tarik makna bahwa Dewa Ganesha memiliki keempat yoga ini. Ia memiliki rasa bakti terhadap orang tuanya. Ia melakukan baktinya dengan cara memahami apa maksud dan tujuan dari sayembara itu. Oleh karena itu, umat Dharma mulai dari sekarang hendaknya dalam melakukan 4 jalan atau marga ini, kita harus memahami terlebih dahulu dan menjalankannya secara bersamaan, agar tujuan yang diharapkan di awal tadi, tujuan tertinggi dari umat Hindu, yaitu Moksartam Jagat Hitarya Caiti Dharma, dapat terwujud. Akhir kata, sebelum saya mengakhiri Dharma Wacana kali ini, saya minta maaf ke hadapan umat Dharma apabila ada salah kata dan di hadapan yang
Saya mohon ampun, jukut kangkung mesambel sere, kirang langkung tiang nenas ampura, tiang akhiri para masanti, Om Santi, 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 Om Satyam Emam Jayate, Jaya.